Highlight wawancara 3,5 jam dengan Presiden Prabowo. Publik komplain komunikasi pemerintah buruk, terutama saat ada teror kepala babi, jawabannya disuruh masa aja. Kata Presiden Prabowo, banyak orang baru di pemerintahan, jadi banyak yang salah bicara juga. Cuma kan mereka udah dipilih, Pak, dan udah kasih retreat, kok gitu? Ada lebih dari 50 demonstrasi, besar ataupun kecil di seluruh Indonesia. Gak jarang aparatnya abusif dan represif. Kata Presiden, demo boleh asal damai. Tapi yang disoroti apakah demo ini murni atau bayaran. Gak menjawab persoalan bagaimana demo dipandang, justru menuduh adanya demonstran bayaran. Saat ditanya apa urgensi RUU TNI disahkan, dan hingga hari ini nggak ada akses terhadap draftnya, jawabannya ditekankan pada perpanjangan usia pensiun TNI. Bahkan sampai membahas bahwa TNI adalah instansi yang paling bagus pada survei kepuasan masyarakat Indonesia. Presiden terus menyangkal bahwa ada militerisme negara melalui RUU TNI, dan tidak menjawab bagaimana RUU TNI ini nggak transparan dan sangat minim partisipasi publik yang bermakna. Bukannya ini justru ciri dari militerisme negara? Target pertumbuhan ekonomi 8% akan dicapai dengan memanfaatkan market domestik. Strategi ini juga dipakai Cina, cuma di tahun 80-an. Apa nggak kejauhan tuh? Kebijakan kenaikan tarif dari Trump ditanggapi dengan kita akan mencari pasar yang lain. Cuma Amerika Serikat sebenarnya mitra dagang kedua di Indonesia, sangat besar. Dan Indonesia mau nego sama Donald Trump. Cuma waktu ditanya modal negonya apa, jawabannya nggak jelas. Presiden ingin bilang ke Donald Trump kalau we've been good friends for years. Modalnya apa masih nggak jelas. Saat ditanya gimana menyelesaikan masalah birokrasi dan rule of law, Presiden nggak menyangkal kalau ada politik balas budi saat pemilu. Tapi ini emang nggak bisa dihindari karena emang semuanya udah diatur sama undang-undang. Beliau bilang, beliau cuma akan menjalankan aturan yang udah ada sesuai prosedur. Artinya jawabannya normatif. Dan masalah utama yang ada di sistem nggak disentuh. Kalau cuma copot sana-sini, reshuffle sana-sini, artinya semua akan kembali kayak dulu-dulu lagi, business as usual. Saat ditanya hukuman untuk para koruptor dan RUU perampasan aset, jawabannya adalah naikkan gaji hakim. Oke, itu ide yang bagus. Tapi gimana koruptornya? Malah bahas keadilan untuk aset istri dan anak sebelum terjadi kasus tersebut. Yang paling kontroversial saat ditanya Danantara kenapa dikelola oleh para koruptor dari luar negeri, jawabannya adalah kita tidak akan campur tangan urusan domestik mengenai posisi Taksin ataupun Anwar Ibrahim sebagai koruptor di negaranya. Ini sinyal yang nggak bagus bahwa kita mengabaikan kontrol publik. Kita hanya mempercayai ukuran sendiri. Bahkan Presiden tiba-tiba membahas bahwa Danantara adalah dana emergensi untuk BUMN yang bangkrut. Di sesi terakhir, Presiden bilang ia mengundang 9 naga, tujuannya adalah untuk menggerakkan ekonomi. Karena para taipan ini berjasa untuk menghasilkan lapangan pekerjaan yang sangat besar. Tapi kan masalah yang kita hadapi lebih kompleks, contohnya oligarki dan ketimpangan. Yang nggak bisa dipungkiri salah satunya disebabkan oleh taipan-taipan ini. Setelah mendengarkan pertanyaan dari 3 jurnalis, kita akan lanjutkan dialog kita. Bapak, lanjut ke yang berikutnya kepada Najwa Shihab. Silakan. Terima kasih Bapak Presiden. Bapak, ada kekhawatiran dari masyarakat sipil, Pak. Proses pembentukan undang-undang kita, proses legislasi, makin jauh dari rakyat, Pak. Tidak ada partisipasi publik yang bermakna. Dan menjadi semakin krusial hari-hari ini, Pak. Terutama karena kalau kita lihat daftar RUU yang akan segera dibahas di DPR, RUU Kepolisian, RUU Kejaksaan, hingga RUU Penyiaran, Pak Presiden. Dan dalam berbagai RUU ini tampak ada pola yang mirip, Pak. Wewenang aparat negara diperbesar, warga negara diperkecil perannya. Saya spesifik mau bertanya soal RUU Polri, Pak. Karena di situ tampak bahwa kewenangan kepolisian akan ditambah, padahal justru isu krusialnya adalah pengawasan yang minim. Dilihat dari berbagai abuse of power yang dilakukan oleh aparat, dari mulai kasus pelecehan seksual perwira, dari mulai korupsi, dari bagaimana aksi kekerasan yang dilakukan aparat. Saya ingin tahu pendapat Bapak sebagai Presiden pribadi. Bapak setuju polisi perlu diperluas kewenangannya atau justru malah harus ditambah pengawasan dan wewenangnya diperkecil, Pak Presiden? Baik, saya jawab ya. Jadi terima kasih. Ya, ini akan saya perhatikan. Saya memang percaya dengan sistem ya. Tadinya Menko Polkam, habis itu Kapolri. Kan ada juga kalau tidak salah apa itu oversight yang di atas Polri itu, komisi Kompolnas, ya kan itu juga terdiri dari tokoh-tokoh itu kan. Kemudian kita juga punya, ya kita kan punya sistem politik
bahwa semua undang-undang itu kan dibahas oleh semua partai politik yang dipilih oleh rakyat. Kan begitu kan? Ya, jadi itu ya. Tapi terima kasih masukan itu, saya akan kasih perhatian khusus sekarang. Mungkin alinea demi alinea akan saya pelajari. Ya. Sebetulnya tadinya saya anggap undang-undang TNI adalah hanya masalah yang krusial, itu kan hanya masalah penambahan usia pensiun. Tiga pasal, Pak. Iya. Tapi yang intinya kan itu, yang ada perubahan. Yang lain kan tidak ada. Tapi kita nggak tahu ada apa enggak, Pak. Soalnya nggak pernah dibuka. Loh, tapi kan dipelajari oleh semua partai, termasuk partai oposisi di luar pemerintah kita. Dan Iya kan? Benar nggak? Kembali ke itu Pak, karena prosesnya yang tidak transparan, draft yang terkadang kerap kali tidak terbuka. Kemudian juga pertemuan-pertemuan bahkan sudah diketok belum dikasih tahu. Pertemuan-pertemuan bukan di lembaga DPR tetapi di luar ruangan parlemen begitu. Maaf ya, tapi ini kan sudah berjalan belasan tahun. Anda paham kan, kadang-kadang orang itu istilahnya menyelesaikan suatu masalah itu kadang-kadang ada istilah konsinyir. Mereka kerja berapa hari tanpa berhenti loh itu. Tapi iya, kuncinya rakyat jadi, tidak mendapatkan akses iya, untuk nah ikut, oke, Pak. itu Jadi peran mekanisme rakyat tidak ada. Itu oke, mekanisme itu bisa kita perbaiki. Tapi kan ada beredar naskah-naskah ngarang karangan kan begitu kan? Karena naskah resminya tidak diberikan, Iya, Pak. come on. Kan Anda kan punya wakil rakyat. Kan ada sekian ratus wakil rakyat. Tidak semua di pemerintahan. Benar nggak? 80% koalisi Bapak. Iya, 80%, oke. Tapi kan kalau mereka tidak setuju, bagaimana? Jadi dalam arti, mari kita koreksi itu. Kalau tidak puas dengan transparansi, kita bikin transparan. Tapi jangan ngarang gitu loh. Ya kan? Ngaku bahwa ini draft. Ya kan? Orang kita aja belum, saya sendiri sebagai presiden belum bikin surat ke DPR kok. Iya kan? Pak boleh Ya, tadi baik. Pak, apakah Bapak sependapat bahwa perlu enggak, ini pertanyaan yang tadi belum dijawab. Apakah Bapak sependapat bahwa polisi perlu diperluas? Apakah polisi perlu diperluas kewenangannya, Pak, sesuai dengan minimal draft yang saat ini kita lihat beredar? Ya udah lihat draft yang beredar. Ya. Saya akan pelajari draft itu. Tapi pada prinsipnya Bapak setuju polisi perlu ditambah kewenangan atau tidak, Pak? Pada prinsipnya polisi harus diberi wewenang yang cukup untuk melaksanakan tugasnya. Ya. Kalau dia sudah diberi wewenang cukup, ya kenapa harus ditambah? Jadi ini tinggal kita menilai secara arif gradasi itu, ya kan? Kalau polisi sudah diberi wewenang yang cukup untuk melaksanakan tugasnya, ya kan, untuk memberantas kriminalitas, memberantas penyelundupan, narkoba dan sebagainya, melindungi masyarakat, keamanan tertiba, saya kira cukup. Kenapa kita harus, ya kan, mencari-cari? Menurut saya. Pak, ketika tadi baik. Bapak, Maaf, waktu kita sudah habis, kita harus berikan dulu kesempatan kepada yang lainnya, Pak. Gak apa-apa, saya bisa. Terima kasih Bapak. Tadi saya mau follow up ketika Bapak bilang sudah memperingatkan dan nanti sebelum nanti akan ambil tindakan kepada kepolisian. Tadi Bapak mengatakan itu. Tidak hanya kepolisian, semua seluruh institusi. Ya. Nah, ukurannya apa, Pak? Mana momen indikator yang Bapak rasa ini memang sudah waktunya ambil tindakan? Apakah beragam kasus yang terjadi belakangan? Apakah itu belum cukup untuk Bapak mengambil tindakan seperti tadi kata Bapak? Saya kira kita bisa melihat, ya, saya umpamanya nanti akan menilai apakah penyelundupan narkoba berkurang. Kedua, apakah penyelundupan barang-barang terlarang berkurang. Ya. Intinya itu yang saya sampaikan ke semua aparat penegak hukum. Narkoba harus kita perangi, sangat berbahaya untuk anak-anak kita, cucu-cucu kita. Very dangerous is narkoba. Ya. Kemudian penyelundupan barang-barang itu membunuh pabrik-pabrik.
itu berarti membahayakan kehidupan ratusan ribu rakyat kita. Itu saya sampaikan kepada Kapolri, saya sampaikan kepada Jaksa Agung, kepada penegak hukum lain. Saya minta diperhatikan masalah ini. Tapi saya terima, nanti akan saya bicarakan dengan tokoh-tokoh koalisi supaya ada transparansi. Tiap undang-undang ya ada dengar pendapat, undang semua stakeholder, dibahas, ya kan? Tapi juga kita harus juga nanti mungkin Mensesnek dan tokoh-tokoh kita bahwa naskah yang sah itu diungkapkan kepada masyarakat. Ini yang sah naskahnya, supaya nggak beredar macam-macam fiktif. Tapi ini kan biasa orang Indonesia kan, benar nggak? Sebelum saya umum ke kabinet sudah banyak daftar kabinet yang beredar dan yakin gitu loh. Ya kan, saya bicara orang dekatnya Pak Prabowo. Iya kan? Daftar harapan itu Pak. Daftar harapan. Orang-orang yang harap mau. Terima kasih Bapak Presiden. Jadi titip RUU Polri ya Pak. Terima kasih. Untuk dikawal Ya, langsung. Titip RUU Polri Pak. saya berkepentingan karena kita butuh polisi yang terhebat. Terhebat yang bisa diawasi. That is kunci. Waktu Mbak Nana masih dapat sesi 3 menit doang, ia dipotong sama moderator, katanya waktunya mau habis. Kalau menurutmu Mbak Nana hilang vokalnya karena nggak bicara sama sekali masalah RUU TNI, kayaknya asumsi itu terpatahkan abis setengah jam mewawancara dengan presiden kita kemarin. Soalnya Mbak Nana menjadi salah satu jurnalis yang pertanyaannya sangat tajam menurut saya. Yang lain lagi yang juga tajam adalah Mbak Uni Lubis dari IDN Times. Mbak Nana selalu follow up jawaban ketika Presiden Prabowo kurang jelas dalam memberikan penjelasan atau tidak menjawab pertanyaan. Contohnya saat ditanya gimana menindak polisi yang berkasus, jawabannya malah bahas masalah penanganan narkoba dan bahaya narkoba buat kaum muda. Yang menurut saya agak aneh adalah waktu Mbak Nana masih dapat sesi 3 menit doang, ia dipotong sama moderator, katanya waktunya mau habis. Dan nggak kejadian di jurnalis yang lain, cuma di Mbak Nana. Apa karena pertanyaannya terlalu menekan ya? Atau karena emang nggak ada jawabannya sehingga coba dialihin? Apakah Bapak sependapat harus bahwa beralih, perlu ke ini pertanyaan yang tadi belum berikutnya. dijawab. Oke. Apakah Bapak sependapat bahwa polisi Satu perlu pertanyaan terakhir ya. diperluas? Ya. Apakah polisi perlu diperluas kewenangannya, Pak? Tapi yang saya lihat Mbak Nana nggak gentar. Dia tetap maju dan berhasil menuntut jawaban dari presiden kita. Ya Mbak Nana sadar sih ini bukan mata najwa yang semuanya bisa dia kontrol. Ada 6 jurnalis lainnya di situ. Di antara pertanyaan 7 jurnalis, saya lihat Presiden Prabowo paling kelihatan intens emosinya saat ditanya Mbak Nana sama Mbak Uni Lubis. Ya, Maaf ya, tapi ini kan sudah berjalan belasan tahun. Anda paham kan kadang-kadang Mungkin para pemimpin kita emang harus belajar berseberangan pendapat dengan siapapun. Karena kalau nggak gitu, sama aja kayak militer dong. Semua tergantung perintah atasan. Nggak ada kontrol, nggak ada penyeimbang, nggak ada oposisi. Kalau menurut kamu, Mbak Nana masih vokal nggak? Share di kolom komentar ya.